Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang perubahan organisasi pada pada mata kuliah pengantar manajemen dosen pengampu Ibu Anur Fitriayati SPD MPD. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Egy Andriansa. Kedua ada Arkes Dirga Putra. Yang ketiga ada Maid Sajara. Dan terakhir ada Nia Fitri Ilahi. Baik, langsung saja pada materi pertama akan dijelaskan oleh Arkes Dirga Putra. Kepada Arkes Dirga Putra, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi yang pertama yaitu mengenai dua pandangan tentang proses perubahan. Dua metafora yang sangat berbeda dapat digunakan untuk menggambarkan proses perubahan. Metafora yang pertama adalah metafora peredaran tenang, yaitu perubahan dipandang sebagai gangguan pada saat tertentu dalam aliran normal pada satu peristiwa. Menurut Lewin, peristiwa yang berhasil itu direncanakan dan membutuhkan pencairan, status Q, perubahan status baru, dan perubahan ulang demi membuat perubahan permanen. Metafora yang kedua adalah metafora arung jeram, yaitu perubahan normal dan diharapkan serta pengelolaannya adalah proses yang berkelanjutan. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis perubahan organisasi. Yang pertama, perubahan struktur. Perubahan dalam lingkungan eksternal atau dalam strategi organisasi seringkali menyebabkan perubahan dalam struktur organisasi. Karena struktur organisasi ditentukan oleh pekerjaan akan dilakukan dan siapa yang melakukannya. Manajer dapat mengubah salah satu atau kedua komponen struktur tersebut, misalnya tanggung jawab departemen dikombinasikan. Yang kedua, perubahan teknologi. Otomatisasi adalah perubahan teknologi yang menggantikan tugas tertentu yang dahulu dilakukan oleh orang yang dengan tugas yang dilakukan oleh mesin. Perubahan teknologi yang paling terlihat berasal dari komputerisasi. Kebanyakan organisasi memiliki sistem informasi yang canggih, misalnya supermarket dan jenis pengecer lainnya menggunakan scanner yang memberikan informasi persediaan secara instan dan banyak memulai pembayaran secara mobile. Yang ketiga, perubahan orang. Perubahan orang melibatkan mengubah sikap, harapan, persepsi, dan perilaku. Pengembangan organisasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan metode perubahan yang berfokus pada orang serta sifat dan kualitas kerja interpersonal. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Arkes Dirga Putra. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nia Fitri Ilahi. Kepada Nia Fitri Ilahi, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan materi yang ketiga, yaitu kekuatan penyebab perubahan. Perubahan organisasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, 1. Perubahan produk atau layanan. Organisasi dapat mengubah produk atau layanan yang mereka tawarkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Yang kedua, mengubah ukuran dan struktur organisasi. Ukuran dan struktur organisasi dapat diubah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, serta beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Yang ketiga, perubahan sistem manajemen. Perubahan sistem manajemen dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, serta beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang keempat, memperkenalkan teknologi baru. Transformasi organisasi dapat dilakukan dengan memperkenalkan teknologi baru untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang kelima, kebijakan manajemen. Berbagai kebijakan manajemen dapat mempengaruhi perubahan organisasi seperti kebijakan yang fokus pada inovasi dan perubahan. Yang keenam, sikap karyawan. Sikap karyawan dapat mempengaruhi perubahan organisasi, termasuk apakah ada kemauan untuk beradaptasi terhadap perubahan. Yang ketujuh, perubahan budaya.
Perubahan budaya dapat mempengaruhi perubahan organisasi seperti perubahan nilai dan perilaku organisasi. Yang kedelapan, perubahan teknologi. Perubahan teknologi dapat mempengaruhi perubahan organisasi seperti perubahan sistem informasi dan komunikasi. Yang kesembilan, perubahan demografi. Perubahan demografi dapat mempengaruhi perubahan organisasi seperti perubahan komposisi angkatan kerja berdasarkan usia dan jenis kelamin. 10. Perubahan politik. Perubahan politik dapat mempengaruhi perubahan organisasi, perubahan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi organisasi. Selanjutnya materi yang keempat yaitu penolakan dan proses dalam mengelola perubahan. Perubahan tidak bisa dihindari dalam organisasi dan kehidupan individu. Namun, perubahan seringkali menimbulkan resistensi di antara mereka yang terkena dampak. Resistensi terhadap perubahan terjadi karena berbagai alasan, antara lain, yang pertama, takut akan hal yang tidak diketahui. Perubahan membawa hal-hal baru yang belum pernah dialami sebelumnya, menimbulkan perasaan takut dan cemas. Yang kedua, khawatir kehilangan suatu. Perubahan dapat membahayakan posisi, kenyamanan, atau keselamatan yang dipegang sebelumnya. Yang ketiga, kurangnya pemahaman tentang alasan perubahan. Jika alasan dan tujuan perubahan tidak dikomunikasikan dengan baik, maka akan menimbulkan resistensi. Yang keempat, kebiasaan dan rutinitas. Orang cenderung puas dengan kebiasaan dan rutinitas yang telah mereka tetapkan sehingga enggan mengubahnya. Manajemen perubahan efektif memerlukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, komunikasi yang efektif. Menjelaskan dengan jelas alasan, tujuan, dan manfaat perubahan kepada semua pihak yang terlibat. Yang kedua, keterlibatan dan partisipasi. Melibatkan pihak-pihak yang terkena dampak perubahan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Yang ketiga, dukungan dan pelatihan. Memberikan dukungan dan pelatihan yang diperlukan untuk memungkinkan pihak-pihak yang terkena dampak beradaptasi terhadap perubahan. Yang keempat, mengelola emosi. Memahami dan mengelola emosi dan kekhawatiran yang timbul akibat perubahan. Yang kelima, memperkuat budaya perubahan, membangun budaya organisasi yang mendukung dan merangkul perubahan sebagai bagian dari proses perbaikan dan pengembangan. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nia Fitri Ilahi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Maid Sajarah. Kepada Maid Sajarah, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu mengenai jenis inovasi untuk menghadapi perubahan. Dalam menghadapi perubahan, perusahaan dapat melakukan berbagai jenis inovasi untuk beradaptasi dan tetap kompetitif. Anda dapat melakukan jenis inovasi berikut. Yang pertama yaitu inovasi produk, dengan cara mengembangkan produk atau layanan baru yang dapat memenuhi perubahan kebutuhan pasar. Yang kedua yaitu dengan cara memperbaiki dan meningkatkan produk atau layanan yang ada. Inovasi berikutnya yaitu inovasi proses dengan cara mengoptimalkan proses bisnis, produksi, atau operasional untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Pengenalan teknologi baru untuk meningkatkan kualitas proses, kecepatan, dan fleksibilitas. Yang ketiga yaitu inovasi model bisnis, yaitu dengan cara mengubah cara perusahaan menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai bagi pelanggan. Juga dapat mengembangkan pendekatan bisnis inovatif seperti layanan berbasis langganan, platform digital, dan model bisnis berbasis pengalaman. Yang keempat yaitu inovasi organisasi, dengan cara mengubah struktur, sistem, dan budaya organisasi untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi dan tanggap terhadap perubahan, mengembangkan budaya yang mendukung kepemimpinan, kompetensi, dan inovasi. Yang kelima yaitu inovasi pemasaran, mengembangkan strategi pemasaran yang inovatif untuk menjangkau pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada, memanfaatkan teknologi digital dan media sosial untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan dan pengalaman pelanggan. Yang terakhir yaitu inovasi sosial,
dengan cara mengembangkan solusi inovatif untuk mengatasi tantangan sosial, ekologi, atau kemasyarakatan. Yang terakhir, dengan cara melibatkan pemangku kepentingan dalam proses inovasi untuk mencapai dampak positif yang lebih luas. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Maid Sajara. Sekian dari presentasi kami, maka kami dapat menyimpulkan perubahan sangat penting dialami oleh organisasi. Ini karena organisasi tersebut pastinya juga menginginkan sesuatu yang baru dan pastinya tidak ingin tertinggal dengan organisasi lainnya. Hal ini lumrah terjadi karena organisasi yang baik adalah organisasi yang mampu mengikuti arus perkembangan zaman tapi tidak meninggalkan image khas dari organisasi tersebut. Manajemen perubahan melibatkan penanganan penolakan terhadap perubahan karena kekuatan akan hal yang tidak diketahui, kehilangan, kurangnya pemahaman, dan keterikatan pada rutinitas yang memerlukan komunikasi, keterlibatan, dukungan, dan manajemen emosional yang efektif. Manajemen perubahan yang efektif juga melibatkan pembangunan budaya yang merangkul perubahan sebagai bagian dari proses perbaikan dan pembangunan. Perusahaan dapat beradaptasi terhadap perubahan dan tetap kompetitif melalui berbagai jenis inovasi, antara lain inovasi produk, inovasi proses, inovasi model bisnis, inovasi organisasi, inovasi pemasaran, dan inovasi sosial. Baik, itu saja yang dapat kami simpulkan. Sekian dari presentasi kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.